Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan mewawancarai mengenai membangun bisnis gym atau fitness center. Ya, di sini saya bersama dengan Om Haji, pemilik bisnis gym di Korem, Sokaraja. Saya ceritakan sejarah tentang gym Korem di Sokaraja, Om. Oke, selamat malam. Kalau untuk sejarah itu awalnya 2022 ya, 2022 pasca COVID itu. Jadi awalnya 2019 itu saya kenal dengan Pak Chandra Kusuma. Pada waktu itu beliau masih letkol, posisinya beliau masih jadi dandim di Kodim 071 Purwokerto. Kita sudah kenal, kemudian karena COVID kita sempat lost kontak dan sebagainya. 2022 atau 2022 betul, 2022 beliau tiba-tiba menghubungi saya untuk main ke Korem. Pada waktu itu beliau sudah jadi kasrem, jadi wakil komandan di Korem. Kemudian ngobrol-ngobrol, beliau menceritakan bahwa ada fasilitas yang tidak terpakai di situ, yaitu bantuan dari Pak Andika dalam berupa seperangkat alat gym beserta tempat dan sebagainya. Sehingga hanya daripada tidak bermanfaat, diminta untuk dikelola, karena namanya alat gym kan dipakai tidak dipakai pasti rusak ya. Jadi lebih baik dipakai rusak tapi ada manfaat di situ, ada feedback masuk ke Korem, dan setelah hasilnya kita kerjasama dan terbentuklah Wijaya Perkasa Gym sampai hari ini. Jadi sudah 2 tahun. Gitu. Untuk pemilihan lokasi bagaimana, Om? Biar menarik pelanggan, biar ramai pelanggannya, atau kayak dekat dari perumahan atau pabrik atau kantor gitu. Ya, kalau pemilihan lokasi memang kenapa saya mau menerima satu, analisis saya pada waktu itu pada saat COVID bahwa bisnis yang akan berjalan setelah COVID itu adalah bisnis kebugaran dan bisnis makanan sehat. Dan terbukti gym sekarang banyak banget, baik yang baru maupun yang lama masih bertahan dan makin ramai. Bahkan gym lama yang tadinya sepi pun sekarang jadi ramai. Jadi kemudian toko buah, kalau diperhatikan toko buah itu tambah banyak sekarang. Jadi memang prediksi saya tidak salah apa yang saya baca. Pertama itu, akhirnya saya mau mengincar bisnis di antara dua bidang itu, antara kebugaran dan makanan sehat. Kenapa? Karena COVID itu kan membuat orang sadar akan pentingnya kesehatan ya. Itu benar-benar membuka mata orang yang tadinya nggak mau olahraga, jadi olahraga. Bisa dilihat sekarang di gor susu, di gor orang lari-lari, Pak. Itu sudah bukan gaya-gayaan seperti dulu tren sepeda ya. Kalau tren sepeda itu saya bilang masih gaya-gayaan aja. Tapi kalau tren kesehatan sekarang itu sudah benar-benar orang. Jadi saya memilih bisnis gym. Kedua, untuk masalah lokasi memang kenapa saya ambil pada waktu di Sokaraja, saya yakin satu, fasilitas sudah lengkap. Kedua, lokasinya Korem itu jelas aman ya. Yang satu. Kedua, lokasinya juga strategis, dekat dengan perumahan, banyak perumahan, lingkungan juga banyak. Yang ketiga adalah belum ada pesaing. Ada pesaing pun levelnya di bawah, jadi saya berani mengambil untuk bahwa itu untuk saat ini di Sokaraja adalah tempat gym terbaik yang ada. Makanya saya berani bahwa itu pasti ramai. Gitu. Itu aja. Untuk penyediaan fasilitas bagaimana, Om? Seperti dari ruangannya, toilet, terus atau mungkin ada kelas tambahan seperti zumba, senam, atau spinning, muay thai. Ya. Untuk fasilitas sih memang kalau fasilitas yang secara garis besar memang sudah disediakan dari Korem ya untuk komunitas gym itu Wijaya, tapi seperti kursi, kipas, kemudian kaca itu memang kalau kaca ada sebagian tapi belum semua. Jadi memang saya masih harus melengkapi. Kemudian penataan barang, penataan alat yang tadinya ya sekedarnya banget lah, akhirnya saya tata sedemikian rupa sampai terjadi yang seperti sekarang. Untuk kamar mandi dan ada memang sudah ada, memang ya kita hanya bantu merawat sebenarnya. Kalau mungkin 40% lah, kita hanya nambahinnya 40%, sisanya memang sudah ada. Untuk kelas kita sebenarnya sudah mencoba untuk nambah kelas dari dulu, tapi memang satu terkendala tempat ya. Sempat ditawarkan dulu sama waktu zamannya masih Pak Chandra, ditawarkan untuk pakai aula, tapi jauh sekali kan itu nyebrang lapangan segitu luas, kayaknya repot. Saya dulu pernah juga bikin kelas minggu yang senam tiap pagi. Nilai instrukturnya karena beliau basicnya kerja di kapal, jadi sekarang lagi berlayar, belum pulang. Terus pernah buka kelas Muay Thai, tapi pelatihnya jauh mungkin ya, jadi kebetulan orang-orang lepas, jadi kejauhan berangkatnya, musim hujan.
Ini tidak berjalan. Kelas tenis ada juga. Jadi kita sebenarnya berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada. Untuk kelas-kelas kita sudah mencoba, tapi ya memang untuk saat ini yang paling utama ya memang gymnya. Kelas-kelas tambahan itu hanya untuk hiburan lah. Kemarin sempat mau bikin kelas pon juga, pon fit. Sudah ngobrol dengan instrukturnya, tapi terkendala beliau sudah kontrak dengan tempat gym lain, dan tempat gym lain itu sepertinya tidak mengizinkan untuk nyabang di tempat saya gitu. Untuk strategi pemasarannya bagaimana Om? Seperti iklan atau apa gitu? Ya, kalau strategi pemasaran itu saya lakukan itu awal dulu buka saya bagi selebaran, kemudian sosial media, terus banner yang di depan itu kita pasang. Pada waktu itu komandan mengizinkan, karena yang dinamika di Korem ini kan beda komandan, beda kepemimpinan ya, jadi saya hanya ngikutin aja. Untuk komandan yang dulu kebetulan sangat support sekali. Yang pertama Pak Yuda Erlangga, itu jadi diizinkan untuk banner dipasang di depan itu hampir 6 bulan awal itu nggak boleh diganti, bener-bener, kecuali ada event ulang tahun kopi itu ditumpuk aja dari depan, tapi habis itu langsung dilepas sehari 2 hari paling tutup. Itu satu. Kebetulan karena lokasinya pinggir jalan besar, jadi cukup mengundang orang banner itu. Selebaran pun saya bukan sistem flyer sebar di jalan yang hanya nyampah, tapi benar-benar kita masuk ke perumahan-perumahan dan kita selipkan di pintu-pintu perumahan sekitar. Jadi saya tidak menyebar, karena flyer kalau di jalan itu hanya jadi sampah. Orang lewat, orangnya juga belum tentu orang situ. Iya. Jadi saya harus mengerjakan tepat sasaran. Itu yang saya bagi perumahan yang di Kalibagor, perumahan dekat Margono, sekitar Margono itu saya bagi semua, muter, itu saya lakukan sendiri. Terus media sosial jelas. Terus salah satu strategi marketing saya juga tentunya dengan bahasa-bahasa yang terkesan bombastis lah ya, seperti sampai hari ini pun sebenarnya bukan bombastis, memang kita tawarkan juga. Sampai berjalan 2 tahun kita masih free uang pendaftaran, itu kan menarik juga. Untuk harga juga kita berusaha untuk serendah mungkin, karena prinsip saya adalah ngejar quantity. Buat apa kalau membernya sedikit, mahal tapi membernya sedikit, lebih baik membernya banyak. Atau pemakaian alat ya segitu-gitu aja gitu, paling itu. Kalau untuk potensi tantangan dan peluang bagaimana Om? Kalau tantangan dan peluang paling besar ya banyak ya. Kalau tantangannya, satu, alat gym itu nggak murah, ya kan. Kemudian perawatannya cukup lumayan mahal. Ketiga, teknisinya yang sangat jarang sekali. Jadi mau nggak mau kita harus kreatif. Seperti baut dan apa itu, rata-rata gym beda merek pasti beda baut. Jadi kita harus kreatif untuk ngakalin lah kalau ada yang hilang atau apa gitu. Yang tantangan lain tentunya dari member sendiri ya, karena salah satu image yang tidak bisa dibuang dari tempat gym itu kan biasanya jadi kumpulnya kaum menyimpang lah ya Pak. Nah itu juga harus stereotip yang harus kita rubah. Yang ketiga, tantangan selanjutnya adalah gym itu selain untuk orang yang menyimpang juga kadang-kadang jadi tempat ya yang kurang baik lah gitu. Baik itu bagi perempuan, bagi laki-laki. Saya menciptakan situasi tempat yang senyaman mungkin. Bagaimana member itu tidak terganggu dengan member lain. Ya kenalan wajar lah, tapi ya tetap ada konflik 1, 2, 3, tapi ya saya kira masih aman. Yang keempat, tantangan selanjutnya kalau di Korem sendiri ya adalah komandan. Memang komandan yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Artinya saya harus menghadapi, ini sudah menghadapi berarti 4 komandan ya. Pak Suryuda, Pak Muhammad Dhani. Oh ini berarti 3 komandan sudah menghadapi. Nah itu kan polanya berbeda, selalu berbeda di situ. Tantangan ke-5 ya berarti untuk di Korem, bangunannya, karena itu bangunannya kebetulan dulu dibangun dengan buru-buru 2 bulan jadi resikonya itu retakan tembok sudah cukup banyak dan atap, perawatan bangunan lah ya, balik lagi maintenance sih, paling itu aja sih kalau tantangan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi Om untuk buat saya yang ingin membangun bisnis gym yang dari hobi menjadi bisnis, bagaimana Om? Rekomendasi Om buat saya Om. Rekomendasinya sih, satu, jangan takut ya, jangan takut memulai, itu paling utama. Jadi di mana ada niat di situ pasti ada jalan, itu aja sih. Yang kedua, jangan takut capek. Jadi kalau ngomongin capek, dulu awal saya buka itu hampir 1 tahun pertama ya tiap hari saya ke situ gitu. Jadi bisnis itu nggak mungkin berjalan tiba-tiba langsung berjalan gitu, harus ada pengorbanan. Jadi seperti yang dibahas kemarin waktu ngobrol berdua sama Mas Farul, itu waktu, uang, dan tenaga itu pasti harus
Tidak mungkin semua setara gitu, pasti akan ada yang dikorbankan, pikiran dan sebagainya. Terus yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa bisnis itu harus selalu melulu masalah modal. Karena saya bikin gym itu dengan nilai yang mungkin nilainya mungkin hampir 1M, saya modalnya nggak sampai 1M kan gitu, karena bekerja sama kan gitu. Jadi ada banyak peluang di sana kok. Artinya terkadang jangan takut dulu gitu. Yang penting punya kemauan, punya keinginan, udah coba yakin, nanti jalan ada sendirilah. Yang penting selalu bangun relasi yang baik. Nah, salah satunya saya dari dulu bisnis saya semua adalah dari relasi, bukan dari orang yang apa ya bahasanya, ya relasi lah. Memang benar-benar semua adalah relasi. Apapun hidup di dunia ini kan relasi ya. Bahkan kita meninggal pun kan kubur nggak mungkin sendirian gitu. Jadi selalu hubungan baik dengan orang, bangun relasi, jangan pernah takut. Masalah modal itu menyesuaikan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang kan gitu. Tapi jangan mendewakan uang, intinya itu aja sih. Yang lainnya masih menyusul. Baik Om, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What you came here to do? Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real.